gitu, nggak dipanggil, katanya nanti paspornya kamu diposkan ke Malaysia, nanti di job permit, bilangnya gitu, diurus gitu. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel Farouk MI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Nah geng, di video ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman teman kita yang orangnya selalu rajin bertanya di saya tentang proses calling visa masuk ke Malaysia dengan tujuan sektor med atau sektor pembantu rumah tangga. Sebelum ini beliau tidak jujur semuanya tentang proses yang dia lalui, dan pada akhirnya setelah kurang lebih 4 bulan menunggu tidak kunjung juga diproses, akhirnya beliau menceritakan tentang keseluruhan proses yang dialaminya. Nah, saya ada sedikit kecurigaan di situ tentang proses perekrutan pekerja rumah tersebut. Kita coba untuk menelponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana persoalannya, gimana, coba dijelaskan mulai dari awal. Ya, awalnya saya mau ngurus visa, calling visa masuk Malaysia itu. Oke, jadi rencana akan calling visa untuk bekerja di Malaysia, begitu? Iya. Majikan udah dapat. Majikannya udah dapat. Artinya kamu pernah masuk ke Malaysia sebelum ini? Pernah sih, itu melancong 1 bulan terus pulang lagi, terus mau ngurus calling visa ini gitu. Oke, bentar. Dulu belum pernah ada record overstay atau gimana, belum? Kalau itu belum, soalnya belum pernah masuk Malaysia untuk kerja. Oke, jadi dulu melancong, kemudian kenal di Malaysia salah satu bos. Setelah itu kamu pulang ke Indonesia. Sekarang posisi di Indonesia kan? Iya, di Indonesia. Kemudian berhubung sama bosnya. Setelah itu kamu memutuskan untuk bekerja sama bos yang kamu kenal itu dan akan proses calling visa, begitu? Iya. Oke, terus gimana tahapannya? Ya, sampai detik ini udah 4 bulan saya nunggu, sampai sekarang belum ada kabar gitu. Oke, jadi bos kamu itu sudah menguruskan sampai tahap mana? Setiap bulan itu saya tanya sama yang ngurusin itu ya, ya bisa dibilang sponsor apa PR gitu ya. Oke. Itu selalu coba tanyain sama bosnya diurus apa enggak gitu. Tapi katanya udah diurus, bilangnya gitu. Udah diurus, tapi itu ngurusnya gimana? Nah, terus nanti kalau misalnya turun gimana? Kok dia bilang katanya gini, kalau bisa aku turun itu katanya nanti paspornya saya itu dikirim ke Malaysia, nanti di job permit di sana, bilang gitu. Terus saya jelaskan juga, ada yang bilang katanya itu nggak gitu loh, kalau permitnya turun itu visanya turun itu harus masuk di PT sini dulu. Saya bilang itu, katanya nggak usah, katanya bilang gitu. Oke, sebentar saya potong dulu. Jadi pihak yang kamu maksud sponsor itu pihak dari sponsor dari Malaysia atau agensi di Malaysia, begitu? Iya, di Malaysia. Itu yang nyari siapa? Kamu sendiri atau bos kamu? Yang nyariin itu bos saya itu. Oke, apa yang kenal sama pernah kamu berikan ke sponsor itu? Fotokopi paspor atau uang? Ya, fotokopi paspor aja. Belum, kalau uang belum, perjanjiannya ya nanti kalau udah kerja gitu. Oke. Jadi pihak sponsor itu berkata nanti kalau calling visanya sudah turun, kamu akan dipanggil, begitu? Ya, katanya gitu. Nggak dipanggil, katanya nanti paspornya kamu diposkan ke Malaysia, nanti di job permit, bilangnya gitu, diurus gitu. Jadi selama ini belum ada pihak dari PT di Indonesia yang belum menghubungi kamu? Nggak ada? Belum sama sekali, belum ada. Makanya di situ saya itu
bertanya-tanya ini diurus apa enggak, apa cuman bohong gitu loh. Saya bingungnya di situ. Oke, fix ini jangan diteruskan. Ini sudah nggak benar, prosesnya sudah nggak benar. Jadi gini loh, menurut MOU yang baru kemarin, proses untuk pengambilan maid, jadi kamu termasuk dengan pekerja domestik, pekerja rumah tangga atau maid kan. Jadi meskipun kamu sudah punya calon majikan, itu sah-sah saja. Kamu sudah kenal majikannya, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi prosesnya, majikan kamu harus menunjuk salah satu agensi di Malaysia yang mempunyai license. Oke, agensi itu nanti akan menghubungi PT di Indonesia, P3MI, perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang dulu PJTKI lah, dulu namanya PJTKI, sekarang P3MI. Nah, agen di Malaysia ini akan menghubungi P3MI yang di Indonesia. Setelah itu P3MI yang di daerah kamu ini akan merekrut, menguruskan kalau paspor sudah ada, menguruskan medical check up, dan harus menjalani training atau pelajaran dahulu sebelum kamu diberangkatkan ke Malaysia, sebelum proses sebelum visa kamu turun nanti. Jadi gitu prosesnya. Yang memberangkatkan kamu ini hanyalah P3MI di Indonesia. Kalau sudah dapat persetujuan, P3MI ini akan berhubung dengan pihak agensi di Malaysia dan calon majikan kamu. Nah, yang berhak memberangkatkan kamu adalah P3MI yang berada di Malaysia atau perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia. Jadi bukan agensi ataupun yang kamu maksud tadi sponsor yang ada di Malaysia. Itu fix penipuan. Jadi kebanyakan calo dalam tanda kutip atau agensi bodong yang lainnya menggunakan taktik ini. Nanti bahasanya gini, kamu akan diuruskan permit. Nanti setelah visanya keluar, kamu akan saya panggil, kemudian masuk Malaysia, dan sampai Malaysia akan diuruskan permit. Itu bohong. Untuk pekerja domestik, pekerja rumah tangga, sebelum kamu diberangkatkan ini harus menjalani medical check up, kemudian yang terpenting adalah training atau istilahnya pembelajaran tentang pekerjaan maid atau pekerjaan rumah tangga yang akan kamu jalani. Itu prosesnya. Jadi udah, ini fix penipuan. Kamu adalah calon korban pemerdagangan orang selanjutnya kalau kamu teruskan. Dan akhirnya gini, nanti kalau kamu masuk ke Malaysia, karena udah dibilangin nih sama yang kamu masuk sponsor tadi, udah dibilangin oke, permit kamu sudah, visa kamu sudah turun, kamu boleh masuk Malaysia. Akhirnya kamu nanti akan diuruskan sebagai pelancong pertama, masuk Malaysia sebagai pelancong. Nah, akhirnya setelah tiba di Malaysia, kamu akan overstay, akan jadi kosongan. Begitu kalau kamu teruskan. Jadi proses ini nggak usah diharapkan lagi. Silahkan cari jalan yang benar-benar mengikut undang-undang yang ada. Gitu ya. Iya, Bang. Terima kasih udah dikasih tahu. Oke, sama-sama. Nah, jadi gitu, geng. Semoga percakapan tadi membuat satu pengajaran untuk teman-teman calon pekerja migran, khususnya yang akan bekerja di sektor domestik, di sektor pembantu rumah atau maid. Teman-teman harus cerdas, teman-teman harus kritis tentang prosedur
yang sudah ditetapkan, mengikut dengan prosedur yang benar, mengikut dengan prosedur yang sudah tertera dalam MOU kemarin. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk teman-teman CPMI, calon pekerja migran Indonesia dengan tujuan Malaysia. Dan jangan lupa follow juga Instagram atau Facebook yang di sini Faru PMI, untuk nantinya teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi seputar TKI, seputar buruh migran Indonesia. Saya akhiri video ini, saya Faru PMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang Devisa.